Halo guys, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara upgrade BIOS dari motherboard ASRock B450M Steel Legend. Untuk BIOS dari ASRock B450 Steel Legend itu sendiri, ini yang warna hitam. Ini untuk BIOS yang versi terbaru adalah versi 4.30. Untuk gambarnya dari motherboardnya seperti ini. Ini dia gambarnya. Untuk box kardusnya seperti ini untuk box kardusnya, untuk gambar motherboardnya seperti ini. Ini dia untuk motherboardnya B450M Steel Legend. Untuk letak IC BIOS-nya ada di sini. Ini dia IC BIOS. Untuk IC BIOS-nya ini menggunakan IC 16MB atau 25K128. Nah, ini dia untuk IC BIOS-nya berada di sini. Ini kami mempunyai koleksi file BIOS-nya. Ini mulai dari yang pertama dulu, yang dulu pertama kali dirilis, dan hingga sampai yang terbaru sekarang, saat ini terbaru. Ini kami mengoleksi ada banyak sekali. Mulai dari yang pertama yaitu versi 1 sampai dengan versi yang terbaru yaitu versi 4.30. Dan untuk yang perlu dipersiapkan alatnya yaitu hanya flash disk. Cuma flash disk ini saja. Menyiapkan flash disk. Nanti filenya ini akan dikopikan ke flash disk. Untuk flash disknya ini saya tancapkan dulu ke komputer. Untuk flash disknya ini diusahakan dikosongkan dulu agar nanti lebih mudah di dalam pencarian filenya. Ini filenya dikopi dulu. Dikopi ke flash disk. Oke, proses mengcopy sudah selesai. Dan sekarang untuk komputernya ini di restart dulu. Jangan lupa untuk membuka BIOS-nya, ketik Del atau F2. Pencet Del atau F2 untuk membuka halaman BIOS, membuka menu BIOS.
Oke, ini untuk menu BIOS-nya sudah terbuka. Ini yang versi saat ini. Ini B450M Steel Legend, versinya ini 4.20. Dan sekarang ini akan kita upgrade ke versi yang terbaru, yaitu versi 4.30. Sekarang menuju ke tool. Ini tool. Setelah itu geser ke bawah ke instant flash. Pilih yes. Nah, ini dia filenya. Sudah langsung terdeteksi. Di sini pilih update. Ini klik update. Ini saya klik menggunakan mouse. Pilih yes. Oke, ini masih proses update. Masih berjalan prosesnya. Upgrade BIOS. Pada saat upgrade seperti ini, kondisi listrik tidak boleh dimatikan. Colokan komputer tidak boleh putus, dan listriknya harus on, harus tetap menyala. Tidak boleh ada listrik mati atau pemadaman, itu harus diantisipasi. Karena kalau sampai listriknya mati, ini bisa menyebabkan gagal upgrade. Kalau gagal upgrade, biasanya terkadang ada juga yang sampai menyebabkan mati atau cuma standby saja dan sebagainya. Jadi diusahakan untuk listriknya harus tetap on agar tidak terjadi gagal upgrade. Karena ini menggunakan IC 16MB, ini IC yang kapasitasnya lumayan cukup besar, maka ini untuk prosesnya pun juga memerlukan waktu. Ini masih berjalan, sekarang sudah mencapai 35%. Karena ini upgrade langsung dari komputer. Kalau misalnya upgrade-nya dilakukan dengan cara IC-nya di flash, menggunakan alat flash, itu lebih cepat. Proses menulis data ke dalam IC-nya itu lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan upgrade langsung seperti ini yang menggunakan flash disk. Tetapi kelebihannya kalau yang menggunakan flash disk seperti ini lebih simpel. Tidak perlu bongkar-bongkar, tidak perlu melepas IC, cukup hanya menancapkan flash disk saja sudah cukup. Sekarang sudah sampai 58%. Ini masih menunggu prosesnya, ini proses upgrade. Dan nanti setelah upgrade akan restart. Untuk teman-teman para pelanggan atau pembeli atau subscriber semuanya yang ingin membeli IC yang sudah diisi, kami juga menyediakan IC-nya yang sudah diisi. Biasanya kalau motherboardnya sudah kondisi mati atau gagal upgrade atau BIOS-nya korup, itu biasanya yang tidak mau repot, tidak mau ribet, biasanya membeli IC yang sudah diisi. Kami melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik, tidak hanya komputer saja,
kami melayani untuk mainboard komputer, untuk laptop, untuk monitor, untuk TV LED, head unit, double DIN, untuk STB juga, untuk receiver parabola, dan masih banyak lagi juga yang lainnya. Intinya semua elektronik, semua alat elektronik bisa membeli ke Pikom Lodaya Blitar. Nanti sebelum membeli bisa bertanya dulu, bisa konsultasi dulu atau komunikasi dulu tentang alat elektronik apa yang akan diisi IC-nya. Oke, ini sudah selesai untuk proses programnya, memprogram IC-nya, dan ini akan reboot atau restart dengan cara ini klik OK atau klik Enter. Ini saya klik OK. Dan ini sudah, setelah klik OK, komputer langsung otomatis mati. Dan setelah mati sejenak, mungkin 1 detik atau tidak ada 1 detik, mungkin sekitar 1 detik atau 2 detik, setelah itu otomatis langsung menyala kembali atau restart. Restart komputernya. Ini masih proses restart. Biasanya setelah update BIOS seperti ini, restartnya sedikit lebih lama. Biasanya restartnya hingga 2 kali. Ini sudah restart yang kedua. Restart pertama belum sampai menyala Windows, lalu di restart kembali. Dan setelah restart yang kedua, ini sudah menyala kembali ke Windows. Sekarang akan kita cek dulu untuk versi BIOS-nya. Untuk versi BIOS-nya yang baru saja di-upgrade, untuk yang versi 4.30, ini dirilis pada tanggal 10 Maret tahun 2022, versi 4.30. Dan sekarang akan saya restart kembali, akan masuk ke BIOS. Oke, ini sudah saya restart dan sekarang akan masuk ke menu BIOS. Jangan lupa ditekan Del atau F2. Oke, ini sudah masuk kembali ke menu BIOS. Di sini sudah berubah untuk BIOS versinya, UEFI BIOS version B450M Steel Legend P4.30. Ini versi 4.30. Ini adalah update versi yang terbaru. Oke, jadi seperti itu ya guys caranya. Sangat mudah sekali. Bisa ditiru oleh siapa saja. Oke guys, yang suka dengan video ini jangan lupa klik tanda jempolnya ke atas. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Oke, sekian, terima kasih, thank you.